Halo pemirsa, kembali di dalam acara yang sudah kita nanti-nantikan, acara kesayangan kita, tidak lain Before 30. Bersama dengan saya Philip Mantova yang menjadi pembawa acara Anda. Seperti yang Anda saksikan saat ini, kami syuting di sebuah mall atau tempat umum untuk memberikan ilustrasi kepada pemirsa bahwa Tuhan kita mengenal setiap manusia dan Dia tidak pernah tersesat di antara lautan orang. Bagi kita, orang-orang yang berlalu lalang di sini saja kita tidak kenal satu persatu. Tidak tentu kita akan berjumpa dengan seseorang yang kenal lalu kita menyapa mereka. Tapi bagi Tuhan lain adanya. Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan sayang pada mereka. Tuhan kenal setiap manusia seperti seorang ayah mengenal anaknya sendiri. Dan the good news is, kabar baiknya adalah Dia tahu di mana Anda berada dan setiap pergumulan Anda di dalam hidup ini. Saya ingin sekali mengundang Anda untuk menyaksikan acara ini hingga selesai sebab saya yakin hari ini juga Tuhan akan memperhatikanmu dan Dia akan menjawab kebutuhanmu dengan caranya yang ajaib. Jadi please jangan kemana-mana, tetap di sini sebab sebentar lagi saya akan hadir ke hadapan Anda lagi setelah yang satu ini. Greater than all we ask, He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is Savior. In His name, we overcome. For the Lord our God is Savior. Come on, sing, God is with us. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Come on, lift it up. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life, our God is Savior. In His name, we overcome. Pemirsa, saya yakin Anda sudah diberkati lewat puji-pujian yang Anda dengarkan, yang barusan saja kami hadirkan di hadapan Anda. Alkitab berkata bahwa Tuhan selalu bertata di atas pujian umatnya. Apa artinya? Artinya sederhana saja. Setiap kali kita memuji Tuhan dengan segenap hati atau mendengarkan puji-pujian di dalam namanya, Dia hadir di dekat kita. Allah hadir di mana kita berada, sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau Tuhan sedang melewati Anda, atau dimanapun Anda menyaksikan acara ini, janganlah sia-siakan kesempatan itu. Langsung saja kita baca ceritanya di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Judulnya, Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Demikian firman Tuhan, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama barusan yang kita baca betul-betul seperti keadaan kita. Seringkali Yesus dulu yang melihat kita sebelum kita bisa melihat Dia. Sekalipun Tuhan itu dekat sama kita, seperti yang saya katakan tadi, meskipun Tuhan itu lewat di depan kita, kadang-kadang kita tidak merasakannya. Kadang-kadang kita tidak percaya, tapi tidak apa-apa.
Tuhan tetap sayang kepada Anda dan saya. Dan Tuhan itu mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Dia tahu sifat kita. Dan lebih dari itu, Tuhan juga tahu setiap pergumulan Anda, setiap permasalahan Anda. Dan Dia peduli. Dan Alkitab berkata bahwa bahkan sebelum kita manusia mengutarakan kepadanya apa yang menjadi doa dan kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu semua. Itulah bedanya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Jikalau seringkali kita dengar dari orang lain, kalau kita mau berkenan sama Tuhan, doa kita mau dijawab, kalau mau ngalami mujizat, kita harus lakukan ini dan itu, A, B, C, hingga Z. Allah kita berbeda. Di dalam Yesus, segala sesuatu yang kita perlukan sudah dibayar dengan harga yang lunas. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal percaya saja. Sesuatu akan terjadi. Tuhan tahu apa yang paling kau butuhkan. Dan Tuhan sudah siap untuk memberikan mujizat itu kepada Anda. Dan tak terkecuali lewat acara ini. Buka tangan lebar-lebar, buka hati lebar-lebar. Sebab apa yang Yesus sudah beli di Kalvari, segera akan menjadi milik Anda. Baik itu kesembuhan, kelepasan, atau segala bentuk kemenangan yang sudah kau nanti-nantikan. Tuhan sebentar lagi akan memberikannya kepada Anda. Pak Philip, ibu ini selama 2 tahun mata kanannya menderita katarak. Sehingga kalau nonton televisi, gambarnya menjadi sangat kabur. Tapi pada saat Pak Philip katakan dia mendapat kornea yang baru, maka dia mengimaninya dan dia menerima kornea yang Beri baru. tepuk tangan buat Tuhan Bagi Yesus. Tuhan. Sekarang ini dia bisa melihat dengan jelas. Kurnia baru. Dapat kornea baru. Pak Philip tadi. Haleluya. Jebasin kurnia baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesaksian ini. Segala kemuliaan bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Terima jamahan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, it's amazing what Jesus sees in us. Sungguh luar biasa apa yang Yesus dapat lihat di dalam diri kita. Jikalau kita cuma cenderung melihat kesalahan kita, dosa kita, selalu tertuduh, kelemahan kita, keterbatasan, kemustahilan. Tuhan itu beda. Tidak sama seperti manusia. Nah, sekalipun kita tidak dapat melihat Dia, percayakah? Dia dapat melihat Anda. Sekarang juga, bahkan saya tidak bisa melihat pemirsa. Dia bisa melihat Anda dimanapun Anda berada menyaksikan acara kami. Langsung kita akan lihat di ayat berikutnya dan kita akan semakin percaya, hati kita semakin terbuka dan sesuatu akan terjadi. Ayat 2 dan 3, langsung kita baca bersama. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Rabi atau Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kita berhenti di sini sebentar. Apakah Anda setuju dengan saya bahwa murid-murid Yesus sangat normal dan sangat manusiawi? Persis seperti kita, suka menyalahkan dan mengambing hitamkan. Itulah sifat manusia. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tunggu sampai ayat berikutnya, Anda dan saya akan semakin takjub bahwa Tuhan kita memang beda. Jawaban Tuhan mengubah segala paradigma kita. Ayat berikutnya, jawab Yesus. Are you ready? Bukan dia, kata Tuhan. Dan bukan juga orang tuanya, Tuhan membela orang buta itu. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jikalau manusia selalu mencari-cari kesalahan yang dilihat melulu negatif, pesimis, selalu harus cari kambing hitam terhadap segala keadaan yang kita alami sekarang, setiap penderitaan yang kita lalui, Tuhan itu tidak seperti itu, pemirsa. Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Kalau orang melihat penampilan, Tuhan kita melihat hati. Lebih dari itu, Tuhan bisa melihat masa depan. Sebab Tuhan tidak perlu masa depan, Tuhan sudah ada di sana. Kita manusia yang sekarang juga hidup hanya di masa kini. Kita perlu tahu apa yang ada di masa depan kita. Karena itu kalau Tuhan memberi janji, itu dapat dipercayai. Mengapa? Karena Dia sudah ada di masa depan kita. Dan Dia dapat melihat setiap mujizat yang segera akan terjadi bahkan lewat acara Before 30 ini sebelum 30 menit berakhir. Dan Tuhan melihat, setiap kali Dia melihat Anda dan saya, Dia mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan Dia juga
mencari-cari kesempatan emas untuk menyatakan kemuliaannya, agar Anda dan saya bisa mengenal Dia dan diselamatkan. Buka mata lebar-lebar, sebab sebentar lagi buta rohani maupun buta jasmani akan dicelikan oleh Sang Juru Selamat. Pemirsa Before 30 yang saya kasihi, pastikan pada hari ini juga jangan diundur lagi Anda membawa semua kebutuhan Anda ke hadapan Tuhan. Jangan ragu, sebab Dia sungguh-sungguh dapat melihat Anda saat ini juga. Kita baca ayatnya, dan saya percaya Anda dan mujizat sudah sedekat ini saja. Kita baca di ayat 4, Tuhan berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku," kata Yesus, "selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Tuhan Yesus di sini berkata soal pekerjaan Dia, mujizat, keselamatan, kesembuhan. Tuhan berkata pada murid-Nya, sekarang waktunya kalau mau mengubah kehidupan seseorang sebelum segala sesuatu menjadi terlambat. Ayat 5, "Selama aku Yesus di dalam dunia, akulah terang dunia." Apa artinya Yesus adalah terang dunia? Artinya kalau Tuhan bekerja selalu terang-terangan. Tidak pernah dalam gelap, Dia selalu juga berterus terang memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan, dan Dia juga akan berterus terang memperkenalkan siapa dirinya kepada Anda. Nah, Tuhan kita adalah yang pasti bukanlah seorang yang suka memaksa. Pernahkah Anda melihat sebuah gambar tentang Tuhan Yesus berdiri di depan pintu? Itu ada di dalam Alkitab. Yesus mengetuk pintu hati kita. Jikalau ada orang mendengarkan suaranya, Dia akan masuk dan makan bersama dengan orang itu, dan hidup orang itu akan berubah. Selama hari masih siang, sebelum malam tiba dan segala sesuatu menjadi terlambat, maknanya sangat dalam. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda begini saja. Kalau bicara soal mengenal Yesus, hingga dosa kita diampuni, kalau kita mati masuk sorga, bahasa anak kecil saja. Itu semua Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk mengenal Dia selama masa hidup kita. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Tidak ada seorang pun tahu masa depannya, hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti, setiap kesempatan yang diberi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau bicara tentang keselamatan itu, hidup sekarang ini adalah waktunya. Kalau bicara soal jamahan lewat acara Before 30, jangan tunggu sampai akhir acara atau program ini selesai, Anda baru merenungkan apa yang saya katakan. Ketika gangguan di sekeliling Anda sudah tidak ada, maka Anda barusan memikirkan, aku kehilangan apa tadi ya? Kelewatan apa tadi ya dari berkat yang disajikan lewat acara program Before 30 ini? Jangan tunggu sampai 30 menit ini berakhir, Anda baru sadar. Sekarang juga berimanlah kepada Yesus. Sebelum malam tiba, sebelum sebuah kesempatan ditutup, bawalah setiap kebutuhanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya, jikalau Anda berdoa kepadanya sekarang juga, Tuhan itu sanggup. Dia berkata pada murid-Nya, "Aku mau bekerja, ini pekerjaanku, ini yang manusia tidak bisa. Mengubah hidup orang lain, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu, hanya Yesus yang mampu." Kalau Tuhan mau, dan kalau Anda mau, apa halangannya? Tidak ada. Saya tidak akan baca ayatnya, tetapi kelanjutan daripada cerita ini luar biasa. Si orang buta yang dari lahir ini, ketika dia dapat melihat, menerima mujizat, dia dihakimi oleh orang-orang sekelilingnya, bahkan diinterogasi segala. Waktu dia diinterogasi, ditanyain, pada waktu dia dipojokkan, jawabannya luar biasa. Dia berkata, "Aku nggak tahu apakah orang ini sesat atau tidak seperti yang kalian semuanya katakan. Kalau ini masalah soal kepercayaan, ini urusanku secara pribadi." Kira-kira begitu kata-katanya. "Aku tidak mau ditekan oleh orang lain. Tidak mau berkatku digagalkan oleh opini manusia atau intimidasi mereka. Yang pasti aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. I once was blind, but now I see." Jangan hiraukan orang sekeliling Anda. Selama masih siang, acara ini masih berlangsung. Ini kesempatan Anda.
selama nafas masih ada di dalam tubuh dan di dalam raga Anda, ini kesempatan Anda, kesempatan emas untuk mengenal Yesus dan mengalami Dia. Jangan mau mujizatmu dirampas oleh orang lain. Hingga suatu hari ketika Anda mengalaminya, orang akan tercengang, Anda tinggal berkata, pokoknya yang aku tahu, mungkin aku bukan lahir dari keluarga Kristen. Saya tidak tahu banyak tentang Yesus dan Alkitab. Tetapi yang saya tahu, sebelum aku menonton acara ini, keadaanku begitu. Tapi setelahnya, aku menerima mujizat. Lihatlah, Tuhan Yesus hidup dan Dia baik. Orang tidak bisa menyangka itu. Kesaksian hidup adalah surat Tuhan yang terbuka dan yang paling ampuh untuk menjawab keraguan orang lain. 这位周弟兄，他因为脑瘤压迫视神经这些日来他平衡感不好，那也看不清楚，根本没办法好好走路。那走路的时候都会撞到东西，所以他需要拿着那拐杖。你以前走路是怎么样？你还没有来之前怎么样走路？这么快吗？现在今天来才变这么快。你跟他今天来为什么？你跟他们说，你不要跟我说，我知道了，因为我从开始已经相信了。今天来，你跟他们说，今天来才变这么快啊！今天来才变那么快，怎么样？这么快？给我看一下，有多快？给我看一下。不用拐杖，他说不用拐杖，那就不用了。Pemirsa, hingga saat ini saya harap Anda sudah yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melihat Anda. Tetapi bagaimana Anda dan saya melihat Dia akan menentukan mujizat yang akan kita terima. Kita akan membaca kelanjutan cerita ini, apa yang Yesus lakukan membuat banyak orang tercengang. Saya bisa bayangkan orang-orang sekelilingnya menarik nafas panjang-panjang sambil berpikir, apa yang sedang Dia perbuat. Sebab Tuhan selalu melakukan apa yang tidak diduga oleh manusia, sebab mujizat itu normal bagi Dia. Mari kita baca ceritanya dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sini, setelah Ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek atau sudah terbuka. Nah, saya bisa bayangkan semua jadi tegang ketika Yesus lakukan itu, sebab belum pernah ada orang yang melakukan yang demikian. Siapa bilang Tuhan kalau melakukan sesuatu harus menurut cara berpikir dan ekspektasi manusia? Tapi Tuhan itu tidak pernah iseng. Dia melakukan sesuatu selalu ada maksudnya. Yang pasti Tuhan lakukan dengan meludah dan pakai ludahnya untuk mengaduk dengan tanah, untuk mencelikan orang-orang yang buta rohani di sekelilingnya. Bukan bagi orang buta jasmani itu, sebab Tuhan kalau mau celikan orang yang buta jasmani, cukup satu kata aja, melihatlah, langsung akan melihat. Tapi Tuhan memberi sebuah ilustrasi agar orang-orang sekelilingnya tidak sampai terlewatkan. Mereka jangan sampai kehilangan kesempatan emas untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ketika Yesus melakukan tindakan itu, Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang menonton rame-rame bahwa Dia sedang bikin sesuatu. Yesus mengingatkan mereka seolah-olah Dia adalah seorang tukang periuk, seolah-olah manusia itu adalah ciptaannya, buatan tangannya. Dia tahu bagaimana memperbaiki semua yang salah di dalam diri kita. Ketika Tuhan sedang in action, semua orang saling berbisik, what does he think he is doing? Apa yang dia lakukan? Yang satu lagi berkata, mungkin dia sedang bikin sesuatu. Ada juga yang komentar, tidak higienis. Tetapi semua itu tidak ada artinya. Semua sanggahan itu jatuh ke tanah ketika si buta membasuh matanya dan melihat. Semua orang jadi berkata, dia pasti adalah pencipta, dia pasti adalah penebus. Kita memulai program ini tadi dengan berkata, Tuhan melewati Anda.
Tuhan melihat Anda, jangan sampai Anda tidak melihat Dia. Mari kita akhiri acara ini dengan saya mendorong Anda untuk bisa melihat Yesus sebagai pencipta. Dia yang bisa memperbaiki segala yang rusak di dalam diri Anda, pada tubuh Anda juga. Dia yang paling tahu setiap spare part di dalam tubuh kita. Dia juga yang paling mengerti masa depan kita. Saya mau berdoa buat Anda dan mujizat akan terjadi. Sekali lagi, jangan mau diintimidasi orang sekeliling Anda. Tuhan sanggup bekerja, hari masih siang, Dia mau bekerja sekarang. Sebentar lagi, 30 menit berakhir bersama dengan kami. Berapa detik terakhir ini menentukan mujizat akan terjadi, akan Anda terima. Dan sesuatu yang tidak Anda bayangkan, tidak diduga, yang tidak bisa diberikan manusia, itu yang Allah akan berikan, karena Dia hadir di mana Anda berada. Mari berdoa. Kalau Anda ingin saya doakan apapun sakit penyakit Anda, cukup Anda letakkan tangan di tempat Anda sakit. Saya pinjam tangan Anda, Tuhan bisa pakai apa saja. Dan Anda ulurkan tangan ke depan di screen ketika saya berdoa, dan Tuhan akan bekerja. Dan ingat, jangan berpikir seolah-olah merasa konyol atau merasa seperti orang bodoh mengulurkan tangan, apalagi kalau Anda sendirian di depan televisi. Seolah-olah apa yang aku lakukan, siapa yang melihat aku, kenapa aku lakukan ini. Ingat, sekali lagi ingat, Tuhan melihat Anda sekarang. Tuhan melihat Anda sekarang, saya ulangi. Berimanlah kepada Dia. Ulurkan tanganmu ke depan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap orang sekarang. Hamba minta pertama-tama orang yang buta rohani dicelikkan. Karena itu yang menentukan Tuhan. Bukan cuma kesembuhan badan kita sekarang, tetapi akan menentukan keselamatan jiwa kita secara kekal. Tuhan jamah. Tuhan bersaksi kepada orang-orang yang menyaksikan ini sekarang. Tuhan, perkenalkan dirimu sebagai juru selamat. Tuhan, Raja atas segala raja dan pencipta. Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang sanggup menolong kita. Sekarang juga saya berdoa bagi setiap orang yang sakit. Dan saya berkata di dalam nama Yesus, sembuhlah. Anda bisa lihat mata saya sekarang, ini bukan hipnotis. Saya tidak punya kekuatan yang kayak begituan. Tetapi Alkitab berkata, hidup kita, hidup saya juga, bukannya saya lagi, tapi Yesus di dalam saya. Ketika Anda melihat saya, sekarang juga mengulurkan tangan, sekalipun Anda tidak perlu pejamkan mata, saya berdoa Anda bisa melihat Yesus melihat Anda. Ya, Anda bisa melihat Yesus melihat Anda. Sekarang juga. Sekarang Tuhan mengizinkan saya untuk melihat ada orang-orang yang buta dari lahir. Sekarang melihat. Sebab tidak tergantung penglihatan. Anda bisa dengarkan lewat program ini. Telinga Anda kan tidak sampai tertutup. Anda bisa mendengarkan. Sekarang juga timbul iman. Terima di dalam nama Yesus. Anda mulai melihat sekarang di dalam nama Yesus. Ada mata orang yang kering, yang tidak punya air mata. Sekarang juga Anda menangis. Saya melihat Anda sekarang duduk di tempat memegang makanan. Seperti sebuah piring seperti itu. Saya tahu mata Anda kering. Dan Anda sekarang dijamah oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu orang yang pakai celana 3/4, sekarang duduk di depan televisi, seorang pria kurus. Dan kalau Anda melihat selalu ada shadow, selalu kelihatan bayang-bayang. Tuhan sedang sembuhkan Anda di dalam nama Tuhan Yesus sekarang. Dan juga katarak. Dan berdoa, banyak orang katarak sekarang disembuhkan Tuhan. Anda tidak akan operasi. Bukan karena saya suruh Anda tidak operasi. Dokter nanti akan berkata, buat apa Anda operasi? Anda sudah sembuh. Di dalam nama Yesus katarak itu diambil. Ada juga seorang perempuan yang sekarang yang tidak tahan untuk melihat sinar. Saya tidak tahu nama medisnya apa. Anda tidak tahan melihat cahaya. Sekarang juga di dalam nama Yesus Kristus, Allah mengubah kelainan di biji mata, buah mata. Di biji mata Anda sekarang diberikan yang baru. Receive in the name of Jesus. Sekalipun ada orang-orang yang tidak saya sebut, sekarang juga every healing coming your way. Setiap kesembuhan datang kepadamu. Dan aku berdoa, setiap orang bisa menjadi seperti diriku, yaitu menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Sungguh saya rasakan hadirat Allah waktu saya berbicara sekarang ini. Tanpa interupsi, saya merasakan seperti ada aliran-aliran sungai Roh Kudus. I love this program. You want to know why? Kenapa saya cinta dengan program ini? Karena saya tahu program ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kita cuma hamba-hambanya, teknisinya saja. Semua untuk kemuliaannya. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Saya tidak sabar bertemu dengan Anda dan menyaksikan lagi pekerjaan Tuhan yang abadi. Kirimkan kesaksian Anda kepada kami dan semua kesaksian itu tidak akan sia-sia, akan memberkati orang lain. Bye. God bless you.